Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Jadi ini kitab Bidayatul Hidayah atau Matan Bidayatul Hidayah yang syarahnya bernama Maraqil Ubudiyah. Ada juga syarah-syarah yang lainnya. Ini saya pengen mencoba membaca matan secara khusus karena matan ini lebih ringkas ya. Mudah untuk kita ingat supaya kita paham gambaran isi kitab Bidayatul Hidayah itu gimana. Karena kalau syarah itu untuk memahami cocok, tapi untuk mengingat dia terlalu panjang lebar kan. Nah, jadi ini pengen kita baca matannya karena kitab ini sangat penting sekali. Ini Bidayatul Hidayah, permulaan hidayah. Imam Ghazali khusus menulis kitab ini untuk ditujukan kepada santri ya. Maksudnya kepada orang yang mengklaim dirinya semangat belajar, pengen mencari ilmu karena Allah. Nanti ada tanda-tandanya, benar nggak kita belajar karena Allah? Benar nggak tujuan kita mencari ilmu untuk mengharap ridho Allah? Semua ada tanda-tandanya atau alat untuk mengukurnya. Nah, makanya penting ini kitab ini bahkan penting untuk kita baca karena ini semacam roster, semacam daftar pelajaran. Gambarannya begini. Tujuan kita mencari ilmu yaitu mendapatkan petunjuk Allah. Kemudian Imam Ghazali nanti petunjuk beliau bagi ada petunjuk awal, awal petunjuk namanya Bidayatul Hidayah, ada puncak petunjuk, Nihayatul Hidayah, ada zahir petunjuk, ada batin petunjuk. Kita nggak mungkin sampai kepada puncak sebelum kita membenahi dulu awalnya. Nggak mungkin kita sampai kepada batin sebelum kita melewati zahirnya. Jadi awal hidayah yaitu zahir takwa. Apa sih takwa? Melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan. Bagaimana supaya cara apa yang harus kita lakukan agar kita takwa? Kata Imam Ghazali nanti rahimahullah, nggak ada cara lain selain kita harus membuat roster. Kita harus selalu melihat kepada diri kita waktu-waktu yang kita lewati, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. Alhamdulillah. Kita bagi waktu kita bangun tidur apa yang harus kita lakukan. Sholat subuh misalnya, sudah sholat subuh apalagi, matahari terbit apalagi, duha apalagi, sebelum duhur apa yang harus kita kerjakan. Kemudian kita sholat duhur, sudah sholat duhur dan seterusnya. Nah, dengan merapikan roster kita, jadwal kita, tidak ada buang-buang waktu, maka disitulah kita baru bisa melaksanakan perintah-perintah Allah atau dahir takwa. Begitu lebih kurang bayangannya. Makanya penting banget. Kitab Bidayatul Hidayah, Ta'alif Alimul Allamah Hujjatul Islam Barakatil Anam Al-Imam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala. Lahir tahun 450, wafat tahun 505 Hijriah. Nah, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna huda hudallah. Katakan olehmu sesungguhnya petunjuk itu petunjuk Allah. Petunjuk yang sebenarnya dari Allah yang menciptakan kita, Allah yang paling paham tentang hal yang kita butuhkan. Khutbatul kitab. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala Muhammadin rasulihi wa abdih wa ala alihi wa ashabihi min ba'dih. Bermula segala puji itu bagi Allah. Aku puji akan Allah haqqa hamdi akan benar-benar memujinya Allah. Bermula selawat dan salam itu kepada Sayyidina Muhammad. Siapa beliau rasulihi, rasulnya Allah, wa abdi hambanya Allah. Wa ala alihi selawat dan salam kepada keluarganya Nabi wa ashabi sahabat-sahabatnya Nabi. Min ba'dihi dari sesudahnya Nabi. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'du, adapun sesudah basmalah, hamdalah, salat dan salam. Fa'alam ayyuhal haris. Maka ketahui olehmu wahai orang yang haris. Jadi Haris itu orang yang rakus, yang semangat banget. Ya. Ketahui olehmu, wahai orang yang Haris, Haris kemana? Alat tibasil ilmi kepada memetik ilmu, mencari ilmu, berburu ilmu. Al-mudhiru naik kepada Haris, lagi yang mendahirkan ia dari dirinya sidqal raghbah, akan benar-benar cinta padanya ilmu. Wafartat ta'atushi, yang mendahirkan ia dari dirinya akan benar-benar haus kepadanya ilmu. Imam Ghazali memanggil, wahai orang yang katanya sangat semangat untuk belajar. Bahkan dia menampakkan pada dirinya, saya benar-benar cinta kepada ilmu. Kemanapun ada majelis ilmu, saya akan mengejarnya. Fartat ta'ajus.
status orang yang menyatakan sangat kehausan ilmu. Apa yang perlu Anda ketahui? Annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmil munafasah. Sesungguhnya engkau, bila adalah engkau, sesungguhnya kamu, sesungguhnya kamu, bila adalah kamu, itu kamu bermaksud dengan mencari ilmu munafasah, berlomba. Hanya untuk berlomba dalam kehidupan dunia. Wal mubaha, akan berbangga-bangga saja. Watakadum akan mendahului alal akran di atas teman. Supaya engkau terdepan. Wastimala tawjuhin nas, untuk menarik wajah-wajah manusia. Untuk menarik perhatian manusia kepadamu. Agar kamu banyak pengikutnya. Yang banyak jamaahnya. Wajam'ahu tamid dunia. Bila adalah engkau itu engkau bermaksud dengan mencari ilmu jam'ah. Akan mengumpulkan hutami dunia. Untuk mengumpulkan materi-materi duniawi. Fa'anta sa'in fi hadami dinik. Maka sesungguhnya engkau itu yang berusaha. Sa'in berusaha berjalan dalam merobohkan agama. Wa ihlaki nafsik, dalam menghancurkan dirimu. Wa bai'i akhiratika, dalam menjual dirimu. Menjual akhiratmu dengan duniamu. Jadi kita kalau nggak benar ya niat mencari ilmu. Kalau hanya untuk banyak pengikut, banyak follower mungkin, banyak subscriber juga sama kan. Ya, cari duit, cari dunia. Dunia ada kategorinya di luar kebutuhan. Supaya kita pengen hebat lah, tampil hebat. Itu sebenarnya kita sadar nggak sadar, menurut Imam Ghazali rahimahullah. Kita sedang berusaha untuk menghancurkan agama kita sendiri, tapi kita nggak sadar. Sedang menghancurkan diri kita, membinasakan diri kita. Orang berusaha untuk membahagiakan dirinya, menyelamatkan dirinya. Kita sedang berusaha menghancurkan diri kita, menjual akhirat dengan dunia. Orang menjual dunia, ngambil akhirat. Kita sebaliknya. Fasafqatuka khasirah, maka bermula akadmu. Akad. Safkah itu akad. Kayak akad jual beli. Jadi akad kita, tekad kita tadi untuk mencari ilmu bukan karena Allah, khasirah itu rugi. Watijaratuka bairah. Dan bermula daganganmu itu juga merugi. Gak ada nilainya. Memang belajar itu zaman dulu disebut dagang kan? Berdagang ke pondok pesantren. Kita dagang ilmu pengetahuan. Memang secara zahir untung. Tapi dalam kalkulasi akhirat, karena tujuan kita bukan Allah, rugi. Wa mu'allimuka mu'inun laka ala asyanik. Dan bermula gurumu, orang yang mengajarkanmu, mentormu. Mu'inun itu menolong bagimu kepada kemaksiatanmu. Kelihatan guru itu sangat luar biasa membantu kita. Tapi karena niat kita tadi nggak bersih, nggak murni. Bukan karena Allah, sebenarnya guru ikut membantu kita untuk melakukan maksiat. Wasyarikun laka fi husranik. Dan bermula gurumu itu sekutu bagimu dalam kerugianmu. Kerjasama kita dengan guru, kita rugi, guru ikut rugi. Guru ikut rugi, dia salah menempatkan ilmu. Nah, makanya kalau kita baca sejarah-sejarah, misalkan dunia persilatan khususnya ya, sebenarnya ilmu agama juga sama. Nah, ketika seorang syekh mahaguru, master, didatangi oleh orang-orang pengen belajar silat, kungfu, karate kepadanya. Mereka nggak sembarangan untuk mengajarkan muridnya. Harus dicek dulu karakter murid. Apakah dia ketika dia punya kekuatan, punya pengetahuan untuk membela kebenaran atau hanya untuk ego-ego, untuk berbangga-bangga, untuk jadi preman dan seterusnya. Nah ini ilmu agama juga sama. Maka tidak mudah kita untuk mencari mursyid sejati. Dan tidak semua orang juga mau menjadi mursyid kita. Wahwa kabayai saifin min qati'i tarik, maka dianya guru itu seperti penjual pedang kepada perampok. Min qati'i tarik, dari perampok kepada perampok. Guru yang mengajarkan muridnya, yang muridnya mencari ilmu bukan karena Allah. Kabayai saifin itu seperti penjual pedang kepada perampok. Qati'i tarik itu pemotong jalannya, perampok. Seorang penjual pedang, memang dia tidak ikut membunuh, tapi perampok yang membunuh dengan bantuan senjata yang diberikan oleh seseorang. Jadi pemberi senjata itu juga terkena imbasnya. Ada efeknya, ada risiko yang harus ditanggung. Kayak sekarang misalkan ada gerombolan penjahat, ada sekelompok orang yang mengirimkan senjata. Pemberi senjata itu ikut terjerat. Wa man 'ana 'ala ma'siyah walau bi syatri kalimatin kana syarikan fiha. Dan siapapun yang menolong ia kepada maksiat, nolong orang lain untuk terjatuh ke dalam maksiat. Walau bi syatri kalimah, walau ada ianya pertolongan dengan sepotong kalimat. Karena syarikan fiha, ada ianya penolong tadi si mu'in, man, itu syarikan sekutu padanya maksiat. Kita membantu orang lain untuk
Melakukan maksiat walaupun dengan satu kalimat, kita ikut menanggung resikonya, kita ikut dosa. Ya, walaupun kadang di dunia pasalnya berbeda ya. Antara otak pembunuhan dengan orang yang hanya sedikit membantu, tentunya beda hukumannya. Nah, tapi tetap ada hukumannya. Tetap. Wa in kanat niyatuka wa qasduka fi ma bainaka wa bain Allah. Dan jika adalah niatmu wa qasduka tujuanmu pada ma di antaramu dan di antara Allah Subhanahu wa taala min ta'allumil ilmi dari mencari ilmu itu al hidayah. Khabar kanan. Jika tujuan kita, niat kita dalam mencari ilmu untuk mendapatkan petunjuk, petunjuk Allah. Duna mujarradi riwayat. Bukan hanya semata-mata merawikan. Bukan hanya pengen menghafal ilmu, mengajarkannya, tahu ini itu segala macam, banyak membaca tanpa mengamalkan. Kalau niatmu, tujuanmu untuk mendapatkan hidayah bukan hanya untuk meriwayatkannya saja, bukan hanya untuk sekedar tahu, tapi untuk mendapatkan bimbingan dan kita jadi terbimbing, artinya kita amalkan. Pak Bashir, maka bergembiralah kamu. Nah, kalau tujuan kita benar ini, maka kita pantas untuk bergembira. Kenapa? Fa innal malaikata tabusutu. Karena sungguhnya malaikat itu menghamparkan ia untukmu ajnihataha akan sayap-sayapnya idza masyita ketika engkau berjalan. Malaikat membuka sayapnya. Ketika kita berjalan untuk mencari ilmu, dibuka sayapnya, dihamparkan untuk kita pijak, semacam karpet merah untuk kita, dimuliakan. Atau bisa juga mereka menghampar sayapnya, kita dipayungi dari atas. Artinya orang yang mencari ilmu karena Allah itu dimuliakan. Seluruh alam itu ikut mendukungnya. Malaikat, hewan, tumbuhan, semuanya ikut mendukungnya. Wahidan al-bahri. Atau kepada malaikat. Karena sesungguhnya malaikat itu menghamparkan ya untukmu akan sayap-sayapnya ketika engkau berjalan. Maka sesungguhnya ikan-ikan di laut itu tastaghfiru. Mohon ampun ya untukmu. Idza sa'aita bila engkau sa'a. Kau berjalan untuk mencari ilmu. Ikan pun ikut istighfar. Jadi dalam Marakil Ubudiyah ini syarahnya panjang ya. Kita lebih kepada mengartikannya saja pokok. Walakin yang bagi laka an ta'lama qabla kulli syai'. Tetapi sepantaslah bagimu bahwa engkau tahu sebelum segala sesuatu. Sebelum kita terlalu jauh mencari ilmu, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui yaitu annal hidayata. Bahwa sungguh petunjuk itu laha baginya petunjuk itu ada awal dan akhir. Wah sungguh hidayah, hidayah allati yang dianya hidayah itu buah ilmu itu laha baginya hidayah itu ada awal dan ada akhir. Wa dhahirun wa batin ada hidayah zahir dan hidayah batin. Ini yang isi pokok. Sebelum kita terlalu jauh belajar, kita perlu tahu hidayah, di mana hidayah itu merupakan buah dari ilmu. Tujuan kita mencari ilmu untuk mendapatkan bimbingan, petunjuk Allah. Petunjuk itu ada petunjuk awal, ada petunjuk puncak. Ada petunjuk zahir, ada petunjuk batin. Hidayah awal, ada hidayah akhir. Ada bidayatul hidayah, ada nihayatul hidayah. Ada zahirul hidayah, ada batinul hidayah. Ada empat berarti. Jadi kalau kitab ini judulnya Bidayatul Hidayah, berarti hanya seperempat bagian yang akan beliau bahas. Walau usula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha. Dan tidak bakal sampai kepada puncaknya hidayah, kecuali sesudah meneguhkan, ihkam, mengokohkan, ahkama yuhkimu ihkam. Kecuali sesudah mengokohkan awalnya hidayah. Kita nggak bakal sampai ke puncaknya sebelum melewati tangga awalnya. Wala unsura ala batiniha, tidak bakal sampai unsur sampai juga kita artikan mudahnya. Dan tidak bakal sampai kepada batinnya hidayah illa ba'dal wukuf, kecuali sesudah berhenti, sesudah berdiri kepada zahirnya hidayah. Sesudah kita paham zahir hidayah, kita amalkan zahir hidayah baru sampai ke batin hidayah. Sudah kita mulai dari awal hidayah, baru kita sampai kepada puncak hidayah. Wahab. Hadambi, ana musyirun alaika. Saya itu akan mengisyarahkan kepadamu bibidayatil hidayah dengan bidayatil hidayah, awal hidayah. Litujarriba fiha, supaya engkau mujarabkan, engkau uji padanya bidayatil hidayah dirimu akan dirimu. Tamtahina engkau latih. Engkau uji juga, engkau latih dengannya bidayatil hidayah, qalbaka akan hati. Maka sekarang kata beliau, saya akan menunjukkan kepadamu permulaan hidayah. Apa itu permulaan hidayah? Nah, itu nanti akan beliau jelaskan, yaitu zahir takwa. Supaya engkau uji dirimu, engkau latih dirimu, mau nggak hatimu menerimanya dan mengamalkannya.
Kalau mau, engkau baru boleh lanjut menuju tangga selanjutnya. Tapi kalau zahir hidayah saja, kamu tidak mampu melakukannya, atau tidak mau melakukannya, atau masih menunda-nunda, maka tidak perlu mencari ilmu terlalu jauh. Niatmu mencari ilmu karena Allah itu bohong. Kata Imam Ghazali, rahimahullah. Nah ini. Sekarang saya mengisyarahkan kepadamu dengan permulaan hidayah. Itu jariba engkau uji, supaya engkau uji dengannya bidayatil hidayah akan dirimu. Kau latih dengannya akan hatimu. Fa'in sadafta qalbaka. Maka bila engkau mendapati akan hatimu, ilaiha kepadanya bidayatil hidayah ma'ilan hal keadaan hati itu ya cenderung. Bila engkau mendapati akan hatimu kepadanya bidayah akan yang cenderung. Wa nafsaka biha. Bila engkau mendapati akan nafsumu, akan dirimu dengannya bidayah, hal keadaan nafsu itu yang taat. Walah kabilah dan baginya bidayah yang menerima. Fadunaka isim fi'il, fakhus. Maka ambil olehmu. Watatalu ambil olehmu akan melihat-lihat ilan nihayah kepada puncaknya hidayah. Wattagalgul ila biharil ulum. Mulailah olehmu, ambil olehmu at-taghalghul akan berenang. Kita artikan berenang aja karena laut. Akan berenang kepada laut ilmu dan laut mukasyafah. Ketika nanti beliau sudah menjelaskan awal hidayah, yaitu zahir takwa, mulai dari bangun tidur, baca doa bangun tidur. Kemudian siap-siap untuk sholat fajar. Kemudian sholat subuh. Sesudah subuh ada doa yang harus kita baca. Kemudian kita sholat duha. Kemudian sesudah sholat duha ada sholat sebelum duhur. Ada sholat duhurnya, sesudah sholat duhur. Kemudian apalagi yang harus kita kerjakan. Sebelum asar, asar, sesudah asar, sebelum maghrib. Apa yang harus kita perbanyak sambil menanti maghrib. Kemudian sholat maghrib, habis maghrib apalagi. Antara maghrib dan isya. Kemudian sesudah isya, sebelum tidur, dan seterusnya. Itulah zahir atau permulaan bidayatul hidayah. Itulah bidayatul hidayah. Bila engkau dapati hatimu kepadanya cenderung. Ketika kita berhadapan dengan bidayatul hidayah nanti atau zahir takwa kita mau mengamalkannya. Wa nafsaka engkau dapati akan nafsumu dengannya bidayah akan hal keadaan nafsu yang taat. Dia taat untuk melakukan itu, untuk mengamalkan itu. Wal haqabilah hati kita nafsu kita menerima. Padunaka maka silahkan ambil olehmu fakhud wa tatallu'a. Maka ambil olehmu akan melihat-lihat kepada nihayah. Atau tatallu cari tahu, mempelajari. Ketika itu baru kita boleh melanjutkan perjalanan mencari puncak hidayah. Kita renangi laut-laut pengetahuan, laut-laut kasyaf. Tapi bila zahir hidayah saja, kita enggan untuk mengamalkannya. Bahkan kita menunda-nunda, maka stop belajar. Wa in sadafta qalbaka inda mu'akhazatika iyyahu biha musawifa. Bila engkau dapati akan hatimu ketika mengambilnya engkau akannya hati. Mengambilnya engkau akannya hati. Maksudnya, bila engkau dapati akan hatimu ketika mengambil engkau akannya hati dengannya bidayah. Hal keadaan hati itu yang musawifan menunda. Ketika hati kita hadapkan untuk mengamalkan. Zahir takwa tadi. Seperti adab-adab segala macam adab. Bila engkau dapati hatimu ketika mengambilnya engkau akannya hati. Maksud mengambil engkau dengannya hati ketika kita menyuruh hati kita untuk mengamalkan. Hal karena hati musawifan biha yang menunda-nunda ia dengannya bidayah. Dia nggak mau mengamalkan besok aja dah. Bang tadi menganjurkan sebelum tidur baca Al-Waqiah, baca Al-Ilam Sajadah, baca Kafi, baca Yasin. Nah, besok aja dah. Misalkan. Besok aja. Nah, wabil amali bimuktadaha umatilan. Engkau dapati akan hatimu dengan beramal dengan kehendaknya bidayatul hidayah. Hal keadaan hati itu yang mematilan, yang mematil, yang menunda-nunda juga artinya. Fa'lam anna nafsakal ma'ilah. Maka ketahui olehmu bahwa sungguh nafsumu, nafsu yang cenderung ia kepada mencari ilmu, dianya nafsu itulah nafsu amarah bisu, nafsu yang menganjurkan kepada keburukan. Jadi bila semua zahir hidayah, awal hidayah yang beliau jelaskan di sini, nggak mau kita amalkan, masih kita tunda-tunda, sementara kita mengklaim diri kita ingin banget belajar, berarti ini bohong. Yang mendorong kita untuk belajar sebenarnya nafsu amarah. Nafsu amarah itu menganjurkan kita kepada keburukan, bukan kepada kebaikan. Berarti ilmu yang kita cari itu sebenarnya nafsu sedang mendorong kita untuk terjebak ke dalam keburukan. Wakadin tahadat muti'atan li syaitanil lain. Dan sungguh bergerak ianya nafsu. Hal kata nafsu itu yang patuh bagi setan terkutuk. Nafsu mendorong kita untuk belajar. Sementara
pelajaran yang ringan saja nggak kita amalkan. Nah, lebih kurang seperti itu berarti nafsu yang mau belajar tadi sedang patuh kepada setan karena setan memerintahkan kepada yang buruk. Itu buruk berarti bagi kita. Nah, maka fakadin tahadat bergerak ya nafsu. Hal kata nafsu itu yang patuh bagi setan terkutuk. Liudalliyaka. Liudalliyaka. Supaya menjerat ia akan engkau. Supaya menjerat ia setan akan engkau bihabli ururih dengan tali tipuannya setan. Fayastad dari jaka. Maka menarik ia akan engkau. Bimakidatihi dengan perangkapnya. Makidah alat perangkap. Alat makar. Maka menarik ia akan engkau dengan jeratannya ila ghamratil halak kepada gelombang kehancuran. Nah itu, setan mendorong kita untuk belajar, yang bukan belajar karena Allah. Sebenarnya dia sedang pengen menjerat kita. Dia pengen menipu kita. Menarik kita pelan-pelan hingga kita sampai ke terjebak ke dalam kehancuran. Fokus duhu ayyurawija alaika syarra fi ma'ridil khair. Bermula tujuan setan itu mempromosikan ya yurawija. Mempromosikan ia kepadamu akan keburukan pada posisi kebaikan. Artinya, setan itu pengen menjebak kita. Kelihatannya dia mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Padahal dia sedang menyuruh kita melakukan keburukan. Tuntut ilmu, mencari ilmu secara zahir kan baik banget. Cari ilmu, apalagi ilmu agama kan. Kelihatan luar biasa banget. Nah itu ma'radil khairinya, kebaikannya. Tapi setan menyusupkan ke dalam diri kita, tujuan kita nggak benar. Tujuan kita bukan karena Allah tadi. Nah, itulah wakas tuh tujuan setan. Itu yurawija, mempromosikan kepadamu keburukan. Yaitu niat buruk kita dalam mencari ilmu bukan karena Allah, pada tempat kebaikan. Kelihatannya baik. Ini kayak jual madu dalam madu ada racun. Nah, itu. Hatta yulhika kabil akhsarin, sehingga menghubungkan dia akan engkau dengan orang-orang yang merugi nisbah amalannya. Tanpa kita sadar, kita masuk dalam kelompok orang yang merugi. Sehingga menghubungkan dia akan engkau menghubungkan, menggabungkan, memasukkan ia akan engkau dengan orang-orang yang merugi amalannya. Alladzina dhalla sa'ihum, orang-orang yang sesatlah usaha mereka di dunia, di dalam kehidupan dunia, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Dan bermula mereka itu mereka mengira bahwa mereka memperbagus oleh mereka sun'ah akan amalannya. Nah, sehingga tanpa sadar kita termasuk dalam orang-orang yang merugi, rugi di dunia. Kita mengira kalau kita berbuat baik, kita mencari ilmu kan baik banget ya. Ilmu agama lagi. Padahal karena niatnya yang buruk tadi, sia-sia usaha kita di dunia. Yang parahnya kita mengira kita punya posisi di sisi Allah. Padahal kita nggak ada nilai sama sekali. Wa inda dzalika yatlu 'alaika syaitanu fadlal 'ilmi wa darajatil ulama. Ketika itu setan sedang menjebak kita. Kelihatannya kita melakukan kebaikan, tapi pada batinnya kita terjebak dalam keburukan. Ketika itu yatlu 'alaika syaitan. Membaca kepadamu oleh setan akan kelebihan ilmu dan derajat para ulama. Maksud setan membaca kepada kita bukan berarti yang membaca itu setan. Maksudnya kita lebih cenderung melihat kepada dalil-dalil yang menunjukkan kelebihan ilmu, kelebihan orang alim, kelebihan kiai, tanpa atau melewati dalil-dalil yang mengutuk, yang mencela orang-orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Itu maksud. Ketika itu membacakan kepadamu oleh setan kelebihan ilmu, derajat para ulama. Wama warada membacakan ia akan mama yang warid ianya ma padanya. Yang warid ianya kelebihan padanya mah. Maksudnya membaca ya hadis-hadis yang warid ianya kelebihan ilmu dan ulama padanya hadis. Minal akhbari wal asar dari hadis-hadis dan asar. Wayulhika melupakan ianya setan akan engkau. Engkau lihi dari sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hadis-hadis yang mengutuk, yang mengecam orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, kita jarang membaca. Semacam mani dada ilmu. Barang siapa yang bertambah ya ilmunya, walam yazadat hudan. Tidak bertambah ya nisbah petunjuk, lam yazadat nisbah tidak bertambah ya dari Allah kecuali tambah jauh. Banyak ilmu kita tidak bertambah petunjuk, tidak tambah soleh kita, tambah jauh dari Allah. Nah, kita mengira dengan banyaknya ilmu dekat dengan Allah kan? Ternyata yang membuat dekat dengan Allah bukan ilmu, tapi amal. Maksudnya ilmu yang kita amalkan. Walaupun mengajar juga salah satu bentuk amal memang. Nah, tapi ada amal-amal yang bukan dengan cara mengajar.
Beri subhanallah kan nggak cukup diajarkan, tapi harus kita baca. Ya, tahlil dan tahmid semuanya. Wa angkaulihi dan melalaikan ya setan akan angkaulihi dari sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna asyaddan nas, sesungguhnya yang paling beratnya manusia nisbah siksa pada hari kiamat. Alimun, seorang yang alim, lam yanfa'ahullah bi ilmih, yang tidak memberi manfaat akan dia oleh Allah dengan ilmu. Ini ada kode-kode, ini ada satu halaman di belakang, nanti kita baca, saya lupa kode. Jadi ada kode sekitar 30 kode. Ini beliau ambil dalam kitab apa misalkan. Nah, itulah orang alim yang tidak memberi manfaat oleh Allah dengan ilmunya. Maksudnya dia tidak mengamalkan ilmunya. Wa angkaulihi, dan membuat lalai setan akan engkau dari sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Marratu lailata usriya bi. Aku berpapasan pada malam yang aku diisrakan. Diisrakan ke langit, aku berpapasan bi aqwamin dengan beberapa kaum, tukarradu shifahuhum, yang digunting akan bibir-bibir mereka. Bimaqaridha minnar, dengan gunting-gunting dari neraka. Fakultu, aku bertanya kepada mereka, man antum? Siapa kalian? Faqalu, mereka berkata, kunna na'muru bil khair. Adalah kami dulu itu, kami memerintahkan baik-baik yang baik-baik. Wala na'ti, dan kami tidak melakukan akannya kebaikan. Secara zahir kami menganjurkan orang lain berbuat baik, tapi ketika kami sendiri, kami tidak melakukan kebaikan itu, malah kami terjebak dalam keburukan. Wa nanha anisyari, kami melarang orang lain dari keburukan. Wa na'ti, kami melakukan akannya keburukan. Hamid Imam Ahmad. Fa iyyaka ya miskin, maka waspadai olehmu hai miskin. Antuzaina litazwirih, bahwa engkau tunduk bagi tipu dayanya setan. Wa tadadalla bihabli ghururi, dan engkau terjerat dengan tali tipuannya setan. Waspadai, jangan sampai engkau tertipu, terjerat dengan tipuan setan. Jadi jangan sampai salah niatmu dalam mencari ilmu. Ini ada satu, ini bagus. Sesungguhnya yang paling berat manusia siksa pada hari kiamat, seorang yang alim yang tidak memberi manfaat akan dia oleh Allah dengan ilmunya. Satu ada alim. Ya fi hamis. Jadi ini matan ini. Ini beliau beliau ta'liq atau beliau tahzib ya. Beliau bersihkan, beliau ambil dari 4 matan. Jadi di salah satu matan tertulis di pinggirnya. Ja'a fi hamis, datang pada pinggir matan A. Wakat wakat ista'adzan Nabi. Sungguh telah berlindunglah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi selalu membaca doa agar selamat dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man talabal ilma, barang siapa yang mencari ia akan ilmu, liyumari bihil ulama, supaya berdebat ia dengan ilmu itu akan para ulama. Au yujari bihi sufaha, atau supaya mujarah ia dengannya ilmu akan sufaha. Ya, mujarah juga berdebat dengan orang-orang bodoh. Au liyusarifa bihi wujuhanna, memalingkan dengan ilmunya akan wajah-wajah manusia kepada dia. Falitabawa maq'adahu minan nar, kehendak mengambil ia akan tempat duduknya di neraka. Turmuzi, hadis Turmuzi. Wailun lil jahili haitsu lam yata'allam maradan wahidah. Maka bermula kecelakaan itu bagi orang jahil sekira-kira tidak belajar ya, kecelakaan sekali saja. Orang yang jahil tidak belajar, kecelakaannya sekali. Walaupun kecelakaannya besar kata Syekh Nawawi Banten kan. Tapi secara zahir kecelakaannya sekali. Dan banyak juga hukum-hukum yang mudah kepada orang jahil. Yu'fa, kan, dimaafkan. Karena jahil, karena keozorannya, karena baru masuk Islam, karena mu'alaf, karena jauh dari para ulama, kan banyak itu bonus-bonus untuk jahil. Maka satu kecelakaan bagi orang jahil kira-kira tidak belajar ya. Wailun lil alim, dan bermula kecelakaan bagi si alim sekira-kira tidak beramal ya dengan ilmunya. Berapa celakanya? Alfa marah, 1000 kali. Ya kan? Memang dalam kehidupan juga orang yang tahu kemudian melanggar itu lebih parah hukumannya daripada orang yang tidak tahu melakukan pelanggaran. Orang tidak tahu melakukan pelanggaran wajar lah kan. Diingatkan. Begitu tahu mungkin dia nggak akan melanggar lagi. Ini udah tahu konsekuensi. Ahli hukum melanggar hukum, kan lebih parah. Sama di dunia juga sama. Jadi kita ambil zahirnya. Memang satu celaka. Kalau untuk orang jahil,
Disebabkan kejahilannya dia mendapatkan satu dosa. Kalau orang alim, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, maksudnya melanggar aturan Allah, itu 1.000 kali. Hukumannya berganda-ganda. Ngeri kan? Wa'alam rahimakallah, ketahui olehmu semoga merahmati akan engkau oleh Allah. Annan nasa fi talabil ilmi ala salasati ahwalin. Bahwa sungguh manusia dalam mencari ilmu itu ada 3 kelompok, ada 3 hal. Ada 3 orang dalam mencari ilmu. Rajulun talabal ilma li yaddakhirahu zadan ilal ma'ad. Seorang laki-laki yang mencari akan ilmu supaya menyimpan akannya ilmu sebagai bekal untuk hari akhirat. Ada orang yang mencari ilmu sebagai dijadikan bekal. Walam yaqsid bihi illa wajah Allah. Tidak bermaksud dia dengannya ilmu kecuali ridha Allah Ta'ala wa daral akhirat dan negeri akhirat. Memang karena Allah. Fahadha minal faidin, maka ini orang, ini rajul tadi itu minal faidin. Kabarumlah ini itu dari kelompok orang yang beruntung. Ini orang yang beruntung. Rajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihil ajilah. Yang kedua seorang laki-laki, ini kita jadikan khabar aja. Bermula yang pertama itu seorang laki-laki yang mencari iakan ilmu. Bermula yang kedua itu seorang laki-laki. Enggak harus laki-laki di sini. Ini bahasa kita orang judul maksudnya imra'atun masuk juga perempuan. Seorang laki-laki atau seseorang yang mencari iakan ilmu liyasta'ina supaya terbantu ia dengannya ilmu ala hayatil ajilah kepada kehidupan yang segera. Jadi tujuan mencari ilmu supaya nyaman hidup di dunia, supaya segala kebutuhannya terpenuhi. Wayana labihil izzah dan supaya mendapati ya dengan ilmu akan kemuliaan, wal jaha, pangkat, wal malah harta. Jadi tujuan mencari ilmu untuk kehidupan dunia. Harta dapat, pangkat dapat, kemuliaan kan, pengikut juga. Bahwa aliman wizalik dan dianya orang itu yang sadar ya, tahu ya dengan demikian. Dia tahu bahwa emang tujuannya untuk itu dan sebenarnya tujuan seperti itu nggak boleh dia tahu. Mustasyirun fi qalbihi raka kata halih. Dianya itu yang mengetahui dengan demikian. Itu yang merasakan dalam hatinya raka kata hali akan buruk halnya. Wakhisata maksadi akan rendah tujuannya. Dia sadar benar bahwa tujuannya terlalu sepele. Terlalu hina tujuan yang pengen dia capai dengan ilmunya. Khususnya ilmu agama. Bahasa minal mukhatirin. Maka bermula ini orang itu minal mukhatirin. Itu bagian dari orang yang berada dalam bahaya. Mukhatir berada dalam bahaya. Kalau Allah mengampuninya selamat. Kalau tidak, tidak. Maksudnya semua semua orang begitu kan kalau diampuni Allah selamat. Maksudnya dia sempat taubat atau enggak? Kalau sempat taubat sebelum meninggal, kemudian merubah niatnya melakukan perbaikan, insya Allah selamat. Tapi kalau enggak, sama aja, celaka. Nah, ada ibarat yang bagus ini ada datang di pinggir matan, ja'a fi hamish A di matan A. Pokoknya qila dikatakan orang idza tajara adalah ilmu anil amal. Bila sunyilah ilmu dari amal. Ilmu ada enggak di amal karena aqiman, ada yainya ilmu itu aqim, ilmu yang mandul namanya. Tidak melahirkan apa-apa. Wa idza khalal amalu anil ilmi, bila sunyilah oleh amal dari ilmu. Amal ada, ilmu enggak ada. Karena sakiman, ada ya. Itu yang sakit, sakit. Amal itu sakit, enggak sah. Amal yang tanpa ilmu enggak sah. Diambil dari adabul muridin. Jadi kelompok yang kedua tadi mencari ilmu karena duniawi, tapi dia sadar, paham, tahu niatnya jelek, rendah. Fa in ajalahu ajalu. Maka jika menyegera akan dia oleh ajalnya, qabla taubah sebelum taubah, sebelum dia bertobat udah meninggal. Khifa alaihi su'ul khatimah. Dia ditakuti kepada dia akan buruknya khatimah. Khawatir meninggalnya nggak selamat. Wabaqi amru fi khatril masyiah. Dan tinggallah oleh perkaranya fi khatril masyiah. Maksud khatril masyiah terserah dalam masyiah Allah. Apakah Allah akan mengampuninya atau tidak. Wa in wufiqa taubah dan jika diberi taufik akan dia untuk bertobat qabla hululil ajal sebelum datang ajal. Sebelum meninggal dia bertobat. Wa adhafa ilal ilmil amal dan menambahkan ia kepada ilmu akan amal. Ilmu yang sudah dia miliki. Dia mulai melakukan perbaikan, mulai beramal karena Allah. Wa tadaraka ma farata minhu minal khalal dan menggantikan ia akan ma yang telah hilang ianya ma dari diri dia daripada cacat-cacat. Semua cacat, kesalahan yang dia lakukan, niat yang tidak baik dia robah kembali. Iltahaka bil faizin, dia terhubung ia dengan kelompok orang-orang yang beruntung. Fa inna taiba minadz dzabi kama la dzambalah. Karena orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak ada dosa baginya. Diampuni oleh Allah.
Warajulun salisun istahwadha alaih syaitan. Dan bermula laki-laki yang ketiga itu istahwadha telah menguasai kepada dia oleh syaitan. Ini kelompok ketiga orang-orang yang mencari ilmu, yang orang ini sudah kesurupan setan, sudah dalam genggaman setan. Fattakhadha ilmahu zari'atan ila takasuri bil ma. Maka menjadikan ia akan ilmunya sebagai jalan untuk memperbanyak harta. Wattafakhuri bil jah. Menjadikan ia akan ilmunya sebagai jalan. Wattafakhuri hatta pada takasur. Sebagai jalan untuk berbangga-bangga, untuk bermegah-megah dengan pangkat. Cari ilmu untuk dapat banyak harta, untuk dapat pangkat. Wa ta'azzuzi. Dan untuk menjadi mulia dengan banyaknya pengikut, banyak simpatisan. Wa yadkhulu bi ilmihi kullama dakhal. Masuk ia dengan ilmunya ke seluruh tempat masuk. Setiap ada peluang ya dia datang ke situ. Rajaan, raja'a ayyaqdiya minad dunya wa tarah. Karena berharap bahwa menunaikan ia dari dunia akan keinginannya. Karena mengharap bahwa menunaikan ia dari dunia akan keinginannya. Dengan tujuan dapat dunia. Setiap ada peluang. Karena dia merasa bisa, selalu dia ada di situ. Tujuan supaya keinginannya semuanya tercapai. Keinginannya yang duniawi. Jabatannya banyak, hartanya juga banyak, semuanya banyak. Wahwa ma'adzalika ini yang masalahnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih tadi kan. Kita dapat pangkat. Kalau digunakan untuk kebenaran ya nggak apa-apa. Cuma ini kuncinya. Wahwa ma'adzalik dan dianya. Seorang bersama demikian. Demikian tujuan mencari ilmu, untuk ngumpulin harta, dapat pangkat, dapat pengikut yang banyak. Dan dianya bersama demikian itu yudmiru menyembunyikan dia dalam dirinya adalah wa indallah bimakan. Bahwa sungguh dia di sisi Allah itu berada di satu tempat, di satu kedudukan. Dia merasa punya kedudukan di sisi Allah. Ini saya luar biasa nih, pengikut saya banyak, jamaah saya banyak. Saya telah membimbing banyak orang. Gara-gara saya orang banyak yang dapat petunjuk. Ini kalau bukan karena saya, pasti Allah mencintai saya, Allah memuliakan saya dan seterusnya. Ini yang bahaya. Bersama demikian dia menyembunyikan dalam dirinya bahwa sesungguhnya dia di sisi Allah itu dimakan, punya kedudukan. Kenapa? Litisamihi bisimatil ulama. Karena bersifatnya seorang tadi dengan itisam bertanda ya, wasam tanda. Karena bertanda apa kita artikan? Karena itisam bersifatnya seorang dengan sifat para ulama. Karena dia merasa seperti ulama. Watara sumihi karena tergambarnya dia dengan resam. Karena tergambarnya dia dengan gambaran mereka para ulama fizayyi wal mantik dalam pakaian dan pembicaraan. Karena dia bergaya seperti gaya ulama, memang kelihatan seperti ulama, surbannya besar, pakaiannya bagus, ucapannya juga masya Allah kan. Ya, ma'ata kalau bihi ala dunia zahiran wa batinah, bersama bolak-baliknya seorang kepada dunia zahir dan batin. Padahal zahir batin tujuannya dunia. Karena zahirnya tadi seperti para ulama, sehingga dia merasa kalau dia punya kedudukan di sisi Allah, Allah mencintainya. Ini orang nggak sadar ini masalahnya. Fahadha minal halikin, maka ini orang itu bagian dari orang yang akan binasa. Paminal hamkal maghrurin, maka bermula ini kelompok itu bagian dari orang yang akan hancur. Paminal hamka dan bagian dari orang dungu lagi tertipu. Dia dianggap dungu, kenapa? Karena dia melakukan kesalahan tapi nggak sadar. Jadi nggak ada harapan untuk dia bertobat. Izir raja umun kati'on an taubati. Karena bermula harapan itu hilang dari taubatnya. Dia nggak bakal taubat. Lidhannihi annahu minal muhsinin. Karena perkiraannya, karena prasangkanya bahwa sungguhnya dia itu dari orang yang berbuat baik. Dia merasa orang yang berbuat baik. Memang Allah memberikan dia harta yang banyak karena ilmunya. Nah, ya, merasa seperti itu. Dan saya pantas mendapatkan semua itu karena ilmu saya. Kan ngeri kan? Bahwa ghafilun angkau lillahi tabaraka wa ta'ala, dianya orang itu lalai atau lupa dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak mau perbuat? Kabura maqtan indallah. Besarlah kutukan di sisi Allah. Antakulu ma la taf'alun. Bahwa engkau mengatakan akan sesuatu yang tidak engkau perbuat. Bahwa memang qala fihim, dianya orang itu sebahagian dari orang-orang yang berkata pada mereka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kelompok masuk kelompok yang Nabi bersabda. Ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Aku dari selain dajjal itu lebih takut kepadamu dari dajjal. Ada yang lebih aku takuti dari dajjal akan menimpa kalian. Faqila.
Maka ada yang bertanya kepada Rasul, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasul? Qala Nabi bersabda, ulama usul ulama jahat. Wahaza, bermula ini li'anna dajjala ghayatu ilidlal. Bermula ini, kenapa ulama su ini? Ini dari Musnad Ahmad juga ada Hamim. Bermula ini ulama su lebih lebih bahaya, kenapa? Li'anna dajjal, karena dajjal itu ghayatu idlal. Puncaknya dajjal itu idlal, menyesatkan. Jadi dajjal tujuannya menyesatkan, menyesatkan. Dan semua orang tahu kalau dajjal itu menyesatkan. Tapi kalau ulama su ini gimana? Wa mislu hadzal alim. Bermula semisil ini si alim itu. Insarafan nas anid dunya. Jika memalingkan ia akan manusia dari dunia dengan lidahnya dan ucapannya, fahuwa da'in. Maka dianya itu yang mengajak bagi mereka kepadanya dunia dengan amalnya dan ahwalnya. Secara zahir dia memang selalu menyatakan nggak boleh kita mencintai dunia, mencintai dunia. Tapi beliau memiliki segalanya. Jadi lisan halnya, lisan lidahnya menyatakan jangan jangan kejar dunia, jangan cinta dunia. Tapi beliau secara prakteknya misalkan memiliki segalanya. Ya, mencari dunia, bukan hanya datang sendiri, tapi mencarinya. Nah, jadi bermula misil ini alim sekalipun memalingkan ia akan manusia dari dunia dengan lidahnya ucapannya, maka dianya itu mengajak mereka. Sebenarnya mengajak mereka kepada dunia dengan amal dan ahwal. Karena manusia cenderung mencontoh daripada mendengar ucapan kita ya, benar. Ya? Lisanul hal antaku min lisanil maqal. Dan bermula lisan hal, perilaku kita itu lebih lebih antak, lebih berpengaruh daripada lisan lidah kita. Watiba'un nas ilal musa'adah fil amal, tabiat manusia kepada menolong dalam amal itu lebih cenderung daripadanya musa'adah, daripadanya daripadanya musa'adah, daripadanya manusia kepada mengikuti dalam perkataan. Bermula tabiat manusia kepada menolong dalam amal itu lebih cenderung daripadanya gimana cara mengartikan? Bermula tabiat manusia kepada menolong dalam perbuatan itu lebih cenderung daripadanya manusia kepada mengikuti dalam perkataan. Orang lebih cenderung, kayak anak-anak ya. Lebih cenderung mengikuti apa yang kita lakukan daripada apa yang kita katakan. Bang para dai harus punya mewah. Kalau sekarang emang begitu aturannya. Soalnya ya nggak apa-apa sih tergantung niatnya kan. Kalau bersih niatnya untuk aman jalan, nggak kena angin malam karena dakwah ke sana kemari ya nggak apa-apa. Fama afsada hadzal maghruru bi amali aksaru mimma aslahahu bi aqwali. Maka bermula apa saja yang dirusak akannya apa saja oleh ini orang tertipu tadi, dirusak dengan amalnya, itu lebih besar, lebih banyak dari ma yang memperbaiki ya akan nyama dengan perkataannya. Jadi orang-orang yang nggak lurus niatnya tadi, kelompok ketiga, yang dirusak oleh perbuatannya, perilakunya lebih banyak dari yang dilakukan diperbaiki oleh lidahnya, oleh lisannya. Artinya perkataan dan perbuatannya nggak seia sekata, nggak sejalur ya. Maka berulama yang merusak akannya ma oleh ini si magerur, kelompok ketiga. Dengan amal dia itu lebih banyak dari ma yang memperbaiki akannya ma yang memperbaiki ya akannya ma dengan perkataannya. Lebih banyak yang dirusak daripada yang dilakukan. Kenapa lebih banyak merusak daripada melakukan perbaikan? Idza yastajri'u al jahilu ala raghbah fid dunya illa bistijra'il ulama. Karena tidak beranilah oleh si jahil kepada cinta dunia kecuali dengan beraninya para ulama. Orang yang mencontoh perilaku para ulama. Lihat ulama misalkan rumahnya besar-besar ya. Berarti boleh dong. Kendaraannya mewah segala macam. Nah, sehingga kita yang orang awam pun pengen mencontoh para ulama benar. Kita lihat para ulama misalkan mondar-mandir pergi haji setiap tahun. Kan orang awam jadi pengen bagaimana caranya berusaha agar bisa naik haji tiap tahun, bisa umrah tiap tahun akhirnya tanpa peduli halal haram. Ya, ini karena tidak beranilah oleh si jahil kepada cinta kepada dunia melainkan dengan keberanian para ulama. Begitulah Imam Ghazali ya. Di zaman dulu seperti itu. Fakat sara ilmu sababan li jaraati ibadillah. Maka sungguh jadilah oleh ilmunya si kelompok ketiga ini menjadi sebab bagi beraninya hamba Allah kepada maksiatnya Allah. Ya, memang
Begitulah, Masya Allah ini kita. Dikit lagi. Maka jadilah ilmunya ini orang itu menjadi sebab bagi beraninya hamba Allah kepada maksiatnya Allah. Wa nafsuhul jahilah dan berumlah nafsunya. Nafsunya ini orang yang ketiga. Nafsunya yang jahil itu mudillatun. Berarti mudillah. Kan lupa. Adalah, mudillah adalah menunjukkan. Wa nafsul jahilah dan bermula nafsunya yang jahil itu mudillatun. Wah, itu. Jadi adalah itu ada artinya iftakhara, iftakhara, berbangga. Eh, maka jadilah ilmunya itu menjadi sebab bagi berani hamba Allah kepada maksiatnya. Berumlah nafsunya, nafsunya kelompok dia, nafsunya yang jahil itu mudilah itu yang berbangga ia. Bersama demikian tumanihi. Bersama demikian dia batinnya mencintai dunia, zahirnya menghindarkan orang dari dunia. Bersama demikian tumanihi memberi harapan dianya nafsu akan dia. Turajihi memberi angan-angan dianya nafsu akan dia, memberi harapan dianya nafsu akan dia. Watada'uhu dan mengajak ayahnya nafsu akan dia ila ayyamunna kepada bahwa merasa berjasa ayah kepada Allah dengan ilmu. Ya, jadi angan-angan dia berangan-angan dia merasa berjasa, masya Allah. Saya sudah mengajarkan banyak orang yang pintar gara-gara saya kan. Itu kan merasa berjasa. Kalau bukan karena saya, mungkin dia nggak ada apa-apanya. Masya Allah, ini ngeri banget ya. Dan berulah nafsunya yang jahil itu yang berbangga ya, sama demikian. Bermula nafsunya yang jahil itu yang berbangga ya bersama demikian. Zahir menghindarkan orang, mengajak orang untuk benci dunia, batin mencintai dunia. Tumanihi hal keadaan nafsu atau kabar itu yang memberi angan-angan dianya nafsu akan dia, memberi harapan dianya nafsu akan dia, watada'uhu mengajak ayah nafsu akan dia, ila ayyamunna kepada bahwa merasa berjasa ya kepada Allah dengan ilmu merasa yamunna berjasa. Watukhayyalu ilaihi nafsuhul amarah. Watukhayyilu dan mengkhayalkan kepadanya oleh nafsunya yang amarah annahu khairun min khasirin min ibadillah. Bahwa sungguh dia itu lebih baik dari kebanyakan dari hamba-hamba Allah. Aku luar biasa ini kan. Nah, kita merasa lebih baik. Padahal hati kita penuh cinta dunia. Nah ini titik. Fakun ayyuhat talib. Maka jadilah kamu hai santri minal farikil awal dari kelompok yang pertama. Itu orang yang mencari ilmu karena Allah. Wahzar antakuna minal farikisani. Hindari olehmu bahwa adalah engkau dari kelompok yang kedua. Nunda-nunda. Gak mau beramal. Fakam min musawifin ajalahul ajal. Maka berapa banyak dari orang yang menunda-nunda yang mendatangi akannya oleh ajal, yang menyegerai akannya oleh ajal, qabla taubati sebelum taubat fakasira merugi. Jadi menunda hari esok belum tentu kita hari esok masih hidup. Wa iyyaka summa iyyaka an takuna minal fariqis salis. Waspadai olehmu bahwa adalah engkau dari kelompok yang ketiga.
patah lika, maka engkau akan hancur, halakan akan benar-benar hancur. La yurja ma'hu falahuk, yang tidak diharapkan bersamanya kehancuran akan keuntunganmu, hancur, nggak ada selamatnya. Maka engkau akan hancur sebagai kehancuran yang tidak diharapkan, bersamanya kehancuran akan keberuntungan. Wala yuntadaru, dan kehancuran yang tidak bisa dinanti akan kebaikan, nggak bakal selamat. Fa'ingkulta, maka jika engkau berkata, fama bidayatul hidayah, maka apa itu permulaan hidayah? Li ujar riba nafsi fiha, supaya aku uji akan diriku dalamnya bidayah. Ini masuk ke isi kita. Kalau engkau bertanya apa itu bidayatul hidayah yang engkau janjikan, bahkan nama kitab ini yaitu bidayatul hidayah, supaya aku uji diriku, mau nggak dia melakukannya. Fa'alam, maka ketahui olehmu, anna bidayah dhahirut taqwa. Bahwa sungguh bidayahnya, awalnya hidayah itu zahir takwa. Wa nihayataha, dan bahwa sungguh puncaknya hidayah itu batin takwa. Wala akibat, maka tidak ada akibat baik kecuali karena takwa. Wala huda illa lil muttaqin, tidak ada petunjuk kecuali orang yang bertakwa. Bertakwa, bermula takwa itu sendiri yang ibaratun, itu ungkapan dari imtisali awamirillah, melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Wajidinabi nawahi, meninggalkan larangan-larangannya Allah. Jadi fahuma kismani, maka bermula keduanya itu dua kelompok. Jadi kedua kelompok. Jadi takwa itu dua kelompok, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Nah, inilah isi kitab ini. Bagian pertama melaksanakan perintah, bagian kedua meninggalkan larangan. Wa ana usyiru alaika bijumalin muhtasaratin min zahiri ilmi taqwa fi kismaini jami'an. Dan saya akan mengisyarahkan kepadamu dengan jumlah-jumlah yang ringkas daripada zahir ilmu takwa dalam dua kelompok sekalian. Makanya kitab ini beliau bagi dua. Kelompok pertama tentang taat, yaitu melaksanakan perintah mulai dari salat, puasa, zakat. Kemudian di bagian kedua nanti tentang menghindari maksiat. Sampai di sini, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.